Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Noah Sianturi. Pada kesempatan ini kita akan membahas perbedaan uang pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan PP 35 Tahun 2021 yang baru disahkan, yang mana PP ini sebetulnya turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 atau juga lebih dikenal dengan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang ini sebetulnya banyak mendapatkan penolakan ya, baik dari kalangan buruh atau pekerja maupun dari akademisi. Sebelum kita lanjut, like dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan bisa lihat yang pertama untuk Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan PP 35 tahun 2021 untuk perhitungan pesangon masa kerja maupun untuk UPMK-nya tidak ada perubahan. UPMK ini sengaja saya singkat, ini adalah upah masa kerja ya. Ini upah masa kerja biasa kita sebut UPMK. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 diatur di pasal 156, sedangkan di PP di pasal 40. Di PP ini memang diatur mulai pasal 40 ya mengenai pesangon. Pada prinsipnya ini sama, yang kurang dari 1 tahun akan mendapatkan 1 bulan upah. Di PP 35 juga sama, lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 2 tahun mendapatkan 2 bulan upah. Di PP 35 juga sama. Kemudian untuk uang penghargaan masa kerja juga dapat setelah 3 tahun ya, misalnya 3 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun itu mendapatkan 2 bulan upah. Di PP 35 juga sama, mungkin ini bisa teman-teman bisa lihat yang ini, di sini juga sama. Uang pesangonnya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan kalau kita hanya ini saya coba melihat ini. Kalau yang kita lihat cuma, saya kasih coba warna yang lain. Kalau kita hanya terfokus ke sini, memang sekilas tidak ada perbedaan ini. Yang ini boleh saya bilang persis sama. Cuma yang membedakan kita harus, ini akan saya tunjukkan uang penggantian hak. Kalau di undang-undang sebelumnya ini jelas ya, itu diatur dengan tegas di pasal 156. Itu ada penggantian hak berupa perumahan dan pengobatan 15% dari pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Itu diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003. Sementara di PP ini yang merupakan turunan dari atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak diatur dengan tegas. Memang di situ disebutkan bisa diatur di perjanjian bersama ataupun peraturan perusahaan, tapi kan tidak secara tegas, bisa aja tidak diatur. Apalagi kita tahu ya, seringkali kalau pekerja berhadapan dengan pengusaha ya, pengusaha selalu lebih kuat ya, selalu lebih punya power ya. Pada prakteknya memang seperti itu. Jadi ini sangat disayangkan juga ya. Itu sekilas kalau kita lihat dari masa kerja.
Kalau hanya ini memang yang berbeda cuma di uang penggantian hak yang 15% ini sudah tidak diatur secara tegas di PP 35 tahun 2021 ini. Oke, mungkin ini tidak begitu banyak yang berubah, sehingga mungkin teman-teman juga masih gampang untuk memahami. Kita masuk ke alasan PHK. Oke. Ini sebetulnya yang paling merugikan ya jika dibandingkan antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan PP tahun 2021. PP 35 ya dalam hal ini. Ini sebagai contoh, sebelumnya sebagaimana teman-teman tahu bahwa cara menghitung uang pesangon itu tidak hanya berdasarkan masa kerja, tapi juga dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu alasan PHK. Alasan PHK ini menjadi variabel yang menentukan besar tidaknya pesangon ya. Sebagai contoh, kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, apabila perusahaan merger dan akibatnya ini melakukan PHK karena misalnya perubahan status kepemilikan dan lain-lain, maka dia akan dikali 2. Itu diatur di pasal 163. Oke. Sementara kita compare dengan PP 35 itu hanya dikali 1. Artinya berkurang 1. Seandainya misalnya pesangonnya 1 juta dikali 2 dapat 2 juta berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi berdasarkan PP ini dapat 1 juta. Nanti akan kita kasih ke contoh ya. Kemudian yang kedua juga, kalau di Undang-Undang yang lama 13 tahun 2003, kalau di PHK berdasarkan karena efisiensi juga dikali 2. Oke. Itu diatur di pasal 164 ya. Sementara di PP hanya 1 kali. Oke. Kemudian ini memang masih sama, kalau di PHK karena meninggal dunia, baik di PP maupun di undang-undang yang lama masih mendapatkan 2 kali. Ini tidak ada perubahan. Yang ini saya coba kasih warna yang berbeda. Ini memang tidak ada perubahan, masih sama. Oke. Kemudian kita lanjut dengan karyawan yang sakit juga, cacat permanen atau melampaui dari 12 bulan juga masih mendapatkan 2 kali. Ini masih sama. Oke. Tapi kalau kita lanjut dengan variabel yang lain, karyawan yang pensiun dan perusahaan tidak pernah mengikutkan karyawan dalam program pensiun, pada undang-undang yang lama dia mendapatkan 2 kali. Sementara di undang-undang atau di PP 35 tahun 2001 hanya mendapatkan 1,75. Artinya berkurang 0,25 atau berapa persen lah itu, 25% ya, sekitar 25%. Oke, kemudian yang keenam, ini kalau di undang-undang yang lama, misalnya permohonan PHK diajukan oleh karyawan kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial dan dikabulkan, maka dia mendapatkan 2 kali. Sementara di undang-undang yang atau di PP 35 tahun 2021 ini hanya 1 kali. Oke. Kemudian ini juga berbeda. Force majeure, alasan PHK-nya force majeure di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu mendapatkan 1 kali. Sementara di Undang-Undang yang atau PP 35 tahun 2021 ini itu 0,5 atau setengahnya. Oke, jadi sudah terlihat ya perbedaan ini. Ini akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan pesangon. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Oke, cara perhitungannya.
Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan buat contoh. Kita ibaratkan saja contohnya Pak Budi. Pak Budi ini bekerja sudah 5 tahun dengan upah 5 juta per bulan. Kemudian masih punya cuti yang belum diambil 10 hari. Kita anggap aja cuti atau PHK-nya ini di akhir tahun, sehingga tidak perlu kita presentasikan lagi secara proporsional perhitungan hak cutinya. Kemudian alasan PHK-nya karena efisiensi. Oke, kita langsung aja. Kita akan coba buat perhitungan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan PP 35 tahun 2001. Oke, di sini masa kerjanya anggap aja 5 tahun lebih ya, atau 5 tahun 1 bulan gitu. Sehingga pesangonnya 6 kali, yaitu 6 kali upah. Upahnya 5 juta. Berarti 6 kali 5 beliau mendapatkan 30 juta. Oke. Kemudian kita coba dengan PP 35 tahun 2001. Masih sama, masa kerja lebih dari 5 tahun mendapatkan 6 kali upah. Oke. Dan hasilnya 30 juta. Oke. Kita masuk ke variabel alasan PHK. Oke. Pada Undang-Undang 13 tahun 2003, apabila alasan PHK-nya karena efisiensi, maka akan dikalikan 2. Artinya, yang 30 juta tadi dikali 2 hasilnya 60 juta. Sehingga pesangonnya adalah 60 juta. Oke. Sementara berdasarkan PP 35 tahun 2021 ini, dia dikali 1. Jadi 30 dikali 1 hasilnya tetap 30 juta. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya. Ini perbedaan yang cukup mendasar. Yang ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Kemudian kita masuk ke uang penghargaan masa kerja. Karena Pak Budi masa kerjanya lebih dari 5 tahun, tapi kurang dari 6 tahun, maka beliau mendapatkan 2 kali upah. Upahnya 5 juta, maka dia dapatkan uang penghargaan masa kerja 10 juta. Di Undang-Undang atau PP 35 tahun 2021 sama. Dia mendapatkan uang penghargaan masa kerja 2 kali upah sama dengan 10 juta. Jadi ini sama ya. Bisa dilihat antara Undang-Undang 13 dan PP 35 sama. Kita lanjut ke hak cuti. Hak cutinya ada 10 hari dari 12 ya, artinya 2 sudah diambil. Maka kita buat 10 per 25. 25 ini kita anggap hari kerja. Jadi 10 per 25 dikali upah, maka akan didapatkan 2 juta. Di PP 35 juga sama. 10 per 25 maka didapatkan 2 juta. Ini sama. Jadi uang penghargaan masa kerja dan hak cuti perhitungannya sama ya antara Undang-Undang 13 dan PP 35. Yang membedakan adalah alasan PHK. Ini sangat berbeda. Oke. Kita lanjut. Variabel berikutnya adalah ketentuan mengenai uang penggantian hak, perumahan dan pengobatan. Di Undang-Undang 13 itu 15% dari pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Artinya ini kan sudah dapat ya 72 juta. Ini merupakan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Sementara di sini tadi hanya 42 juta karena cuma dikali 1 ya di sini di pesangonnya. Oke, kemudian kalau berdasarkan Undang-Undang 13, 72 juta ini dikalikan dengan 15%. Oke. Ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya ya. Oke. Di masa kerja. Yang ini teman-teman, oke. Sehingga 15% dari 72 juta, maka dia akan mendapatkan 10.800.000. Sementara di PP 35 ini sudah tidak ada karena tidak diatur dengan tegas. Oke.
bisa teman-teman lihat ya perbedaannya ya. Oke. Sekarang kita total hasil akhir atau pesangon hasil akhir yang didapatkan kalau berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, maka ini dijumlahkan 60 tambah 10, 70 tambah 2 juta, 72 tambah 10. Dia mendapatkan 82 juta 800. Sementara di PP 35 dia hanya mendapatkan 42 juta. Kurang lebih setengah. Perbedaannya setengah. Jadi ini perbedaan sangat jauh ya teman-teman ya. Itu yang paling membedakan antara PP 35 dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Mungkin ini teman-teman bisa coba sendiri cara perhitungannya ya. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau mau diskusi, silakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di informasi-informasi dan tutorial berikutnya. Dadah.